Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah penelitian riset memprediksikan bahwa tahun 2030 umat Islam akan berkembang pesat. Jumlah umat Islam akan mencapai 35% dari jumlah penduduk dunia. Riset tersebut memberikan gambaran bahwa populasi umat Islam di tahun 2030 mencapai 35% dari jumlah populasi penduduk dunia. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Islam ini terus berkembang, Islam ini terus maju meningkat, dan 2030 nanti diprediksikan 35% dari jumlah penduduk dunia ini adalah Muslim, atau 35% dari jumlah penduduk dunia adalah beragama Islam. Ada dua hal yang menyebabkan agama Islam berkembang. Yang pertama, tingkat kelahiran dari umat Islam itu sendiri yang banyak. Artinya masyarakat Islam itu melahirkan keturunan yang begitu banyak sehingga Islam ini meningkat jumlah populasinya. Yang kedua, adanya ketertarikan orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beragama Islam kepada agama Islam, hingga kemudian mereka memeluk agama Islam. Ini mungkin dua hal yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan populasi masyarakat muslim yang ada di dunia. Selanjutnya, berangkat daripada hal itu, kita melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dakwahnya para sahabat yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia, yang memiliki toleransi yang tinggi, sehingga Islam ini terus berkembang, sehingga Islam ini dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat, sehingga mungkin 2030 nanti 35% dari penduduk bumi itu beragama Islam menurut prediksi salah satu penelitian yang kami sebutkan tadi. Kita bisa melihat bagaimana dakwahnya Rasulullah SAW ketika beliau menyebarkan Islam. Hanya 23 tahun Islam ini sudah tersebar dan dapat diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Bagaimana misalnya Rasulullah menggugah rasionalitas masyarakatnya, memberikan argumentasi tentang keesaan Allah, baru kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala. Setelah baginda Rasulullah SAW menggugah rasionalitas masyarakatnya, kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala pada hari Fathul Mekah sambil membacakan ayat Al-Quran, wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Indah dilakukan oleh Rasulullah. Beliau menggugah rasionalitas masyarakatnya, kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala. Setelah rasionalitas masyarakatnya tergugah, mereka mengetahui yang hak yang batil, baru kemudian Rasulullah menghancurkan berhala-berhala di hari Fathul Mekah sembari membacakan wa qul ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kita juga bisa melihat bagaimana saat Rasulullah menjadi pemimpin negara. Rasulullah seorang nabi, Rasulullah juga pemimpin sebuah negara. Bagaimana Rasulullah hidup berbarengan dengan orang-orang Yahudi yang ada di sana, tapi dengan toleransi yang tinggi, dengan akhlak yang mulia. Rasulullah sering mengunjungi orang-orang Yahudi saat orang Yahudi itu sakit. Ada orang Yahudi yang sakit, Rasulullah mengunjunginya. Ada orang Yahudi yang kesusahan, Rasulullah menolongnya. Ada orang-orang Yahudi yang memberikan hadiah kepada Rasulullah, Rasulullah menerima hadiah tersebut. Juga sebaliknya, Rasulullah juga sering memberikan hadiah kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana. Ini memberikan gambaran bagaimana toleransinya Rasulullah, seorang nabi, seorang pimpinan Islam
namun juga Rasulullah hidup dengan orang non-muslim dengan begitu menggambarkan, memberikan gambaran bahwa Rasulullah adalah seorang yang memiliki toleransi yang sangat tinggi. Kita juga bisa melihat bagaimana salah satu khalifah, Khulafaur Rasyidin yang memimpin umat Islam selama 10 tahun. Beliau adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana beliau memperlakukan orang-orang Nasrani ketika umat Islam dapat menguasai Baitul Maqdis. Bagaimana Umar bin Khattab berserta umat Islam memperlakukan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani saat beliau membiarkan orang-orang Kristen yang ada di sana untuk tetap tinggal di sana tanpa ada satu pengusiran pun. Tidak ada satupun orang-orang Kristen pada saat itu, orang-orang Nasrani pada saat itu yang diusir oleh Umar bin Khattab ketika Masjidil Aqsa, ketika Baitul Maqdis itu dikuasai oleh umat Islam, pimpinan daripada Umar bin Khattab. Bagaimana mulianya akhlak Umar bin Khattab, bagaimana toleransinya Umar bin Khattab membiarkan umat yang beragama lain itu tetap tinggal di sana, tidak ada satupun yang diusir. Padahal pada saat itu Baitul Maqdis sudah dikuasai oleh Umar bin Khattab dan umat Islam. Pada saat itu Masjidil Aqsa telah dikuasai oleh umat Islam. Bagaimana juga kita bisa melihat bagaimana sikap daripada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memberikan tunjangan hidup kepada orang-orang Yahudi yang ada di sana, yang ada dalam wilayah kekuasaannya pada saat itu, dan tunjangan hidup kepada orang Yahudi yang dianggap oleh Umar fakir dan miskin itu diambilnya dari Baitul Mal. Umar bin Khattab memberikan tunjangan kepada orang Yahudi yang dianggap oleh Umar bin Khattab Yahudi tersebut adalah orang fakir, miskin. Tunjangan hidup tersebut diambil oleh Umar dari Baitul Mal. Baitul Mal tempat penyimpanan harta daripada umat Islam. Jadi Umar bin Khattab mengambil sedikit harta Baitul Mal diberikan kepada Yahudi yang ada di sana, yang dianggap oleh Umar Yahudi tersebut adalah fakir atau miskin. Bisa kita melihat juga bagaimana toleransinya Umar bin Khattab ketika Abu Lu'lu'ah, seorang majusi ahli dhimmah yang menusuk Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah adalah orang yang membunuh Umar bin Khattab. Abu Lu'lu'ah adalah seorang majusi ahli zimmi saat telah menusuk Umar bin Khattab. Namun Umar bin Khattab sempat berwasiat kepada sahabatnya pada saat itu. Apa kata beliau? Semoga dan aku berwasiat kepada khalifah setelahku agar tetap memperlakukan dengan adil orang-orang ahli zimmi, agar tetap memperlakukan dengan adil orang-orang majusi yang ahli zimmah. Artinya Umar bin Khattab mewasiatkan kepada khalifah setelahnya nanti agar tetap memperlakukan mereka orang-orang majusi, orang-orang ahli zimmah, orang-orang ahli zimmi dengan perlakuan yang baik. Tidak ada khalifah setelahku yang tidak berlaku adil terhadap mereka, meskipun salah satu dari golongan mereka, salah satu dari ahli zimmi itu, yaitu Abu Lu'lu'ah, telah menusuk dan membunuh Umar bin Khattab. Ini bagaimana digambarkan akhlak mulianya Umar bin Khattab, bagaimana digambarkan toleransinya Umar bin Khattab kepada salah seorang yang sudah membunuhnya, tapi Umar bin Khattab tetap berwasiat nanti kepada orang yang menjabat sebagai khalifah setelahnya agar tetap memperlakukannya, orang-orang mereka memperlakukannya ahli zimmi tersebut dengan perlakuan yang adil. Tidak hanya karena salah seorang golongan mereka telah mencoba membunuh Umar bin Khattab dan telah membunuh Umar bin Khattab, namun karena itu nantinya mungkin khalifah setelahnya berlaku tidak adil kepada ahli zimmi yang lain. Ini yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat-sahabatnya, kepada orang yang akan menggantikan kekhalifaannya nanti. Kita bisa juga melihat
bagaimana putra dari Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, beliau setiap hari mewasiatkan kepada hamba sahayanya, apabila engkau menyembelih seekor hewan, kambing kah itu atau apapun namanya, berikanlah kepada jiran tetanggamu, meskipun jiran tetanggamu itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, ini memberikan gambaran bagaimana putra daripada Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, anak daripada Amr bin As, memberikan wasiat kepada hamba sahayanya setiap hari, bahwa apabila engkau menyembelih seekor kambing ataupun apa namanya, berikanlah kepada tetanggamu, walaupun tetanggamu itu adalah seorang Yahudi. Ini juga menggambarkan kepada kita bagaimana umat Islam ini memiliki toleransi yang tinggi kepada orang lain di luar umat Islam itu sendiri. Kita juga bisa melihat bagaimana akhlaknya para pemimpin-pemimpin Islam, bagaimana akhlaknya orang-orang yang mendapat dakwah dan didikan Rasulullah SAW. Kita melihat misalnya bagaimana Utsman bin Affan saat terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakatnya pada saat itu. Pemberontakan tersebut karena terpropaganda oleh seorang Yahudi beragama Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Beliau dapat melakukan propaganda yang begitu hebat sehingga masyarakat pada saat itu melakukan pemberontakan terhadap Utsman bin Affan. Ketika rumah Utsman bin Affan itu dikepung oleh para masyarakatnya, seluruh rumahnya sudah terkepung, Abdullah bin Umar atau sering disebut Ibnu Umar, putra daripada Umar bin Khattab, telah siap dengan baju perangnya, telah siap dengan pedangnya, ingin menghantam, ingin melawan. Namun Utsman bin Affan memberikan pengertian bahwa tidak boleh melawan, takut terjadinya pertumpahan darah. Ini bagaimana Utsman bin Affan menghindari pertumpahan darah, tidak membiarkan ada perlawanan, padahal beliau sedang terancam nyawanya. Memerintahkan kepada Abdullah bin Umar atau disebut dengan Ibnu Umar, untuk kembali membuka kembali baju perangnya, memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarung, sehingga hal tersebut dibatalkan oleh Ibnu Umar. Artinya Ibnu Umar tidak jadi melawan pemberontakan tersebut karena larangan daripada Utsman bin Affan. Ini kita bisa melihat bagaimana akhlaknya Utsman bin Affan saat rumahnya dikepung, nyawanya terancam, menghindari pertumpahan darah, beliau tidak memberikan izin kepada anggotanya pada saat itu, yaitu Ibnu Umar, untuk melawan pemberontakan tersebut. Padahal beliau adalah seorang khalifah. Satu kata saja lontarkan oleh beliau, ini pasti ditaati oleh orang-orangnya pada saat itu. Tapi karena akhlak mulia, beliau menghindari pertumpahan darah pada saat itu, makanya beliau memilih untuk tetap berdiam tanpa melakukan perlawanan. Kita bisa juga melihat bagaimana akhlaknya dari Ali bin Abi Thalib, salah seorang khalifah Khulafaur Rasyidin. Beliau saat memimpin terjadi sebuah kekacauan setelah terjadinya tahkim arbitrase antara beliau dengan Muawiyah. Di sana muncullah golongan Khawarij. Ada orang-orang Ali bin Abi Thalib, karena merasa tidak puas dengan tahkim atau arbitrase itu, mereka menarik diri dan beliau keluar dari Ali, sehingga kemudian beliau atau mereka diberi nama dengan Khawarij. Salah satu anggota Khawarij itu bernama Abdurrahman bin Muljam atau sering disebut Ibnu Muljam. Ibnu Muljam ini adalah orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali bin Abi Thalib rutinitas subuh membangunkan orang-orang untuk salat subuh. Abdurrahman bin Muljam telah menunggu beliau di pintu masjid. Sampai di sana Abdurrahman bin Muljam menghantamkan pedang ke arah kepala Ali.
posisi belakang kepala Ali sehingga Ali tersungkur ke bawah. Kemudian Abdurrahman bin Muljam ditangkap oleh Mughirah. Mughirah ini seorang yang berbadan besar, kekar dan kuat, dapat menangkap Ibnu Muljam, dan Ibnu Muljam tersebut dihadapkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ali telah tersungkur. Apa wasiat Ali ketika setelah dihantam pedang Ibnu Muljam itu? Dengan sangat akhlak mulia, dengan akhlaknya yang mulia, Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika aku hidup, biarkan aku yang menyelesaikan permasalahan ini, perkara ini. Namun, jika aku telah tiada nanti, aku serahkan penyelesaian ini kepada kalian. Kalau kalian menghendaki qisas, maka satu pukulan balaslah dengan satu pukulan. Namun, yang perlu kalian ketahui bahwa memberi maaf itu lebih dekat kepada ketakwaan. Bagaimana akhlak Ali? Ketika ada seorang yang sudah membunuhnya, ketika beliau meregang nyawa, namun beliau juga mempersaksikan kepada para sahabat-sahabat yang lain bahwa memaafkan itu lebih baik. Kalaupun mereka memilih qisas, satu pukulan dibalas satu pukulan. Tidak boleh Ibnu Muljam membunuh Ali dengan satu pukulan, namun kemudian dibalasnya dengan berkali-kali pukulan. Tapi perlu juga diketahui bahwa jika memaafkan Ibnu Muljam ini adalah lebih dekat dengan ketakwaan. Ini gambaran bagaimana akhlaknya para Rasulullah, toleransinya Rasulullah, dan juga akhlak dan toleransinya para sahabat-sahabat Rasulullah yang mendapat didikan oleh Rasulullah. Dan juga masih banyak lagi akhlak dan toleransinya umat Islam, baik itu ulama dan lain sebagainya, yang mungkin jika kita tuliskan semuanya akan menghabiskan ratusan lembar buku untuk memberikan deskripsi bagaimana akhlak dan toleransinya umat Islam yang menjunjung tinggi risalah Nabi Muhammad SAW, yang mengikuti keteladanan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga agama Islam dapat terus tersebar, semoga agama Islam dapat terus diterima dan meningkat setiap tahunnya, bertambah orang-orang memeluk Islam, dan insyaallah tahun 2030 seperti yang diprediksikan dalam salah satu penelitian, 2030 akan mencapai 35% dari penduduk bumi itu adalah muslim, dan terus berkembang 2030, 40, 50 dan terus sebagainya. Umat Islam terus berkembang sampai kiamat nanti datang, tetap insyaallah Islam terus berkembang. Ini adalah dari gambaran akhlak dan toleransinya umat Islam. Orang-orang di luar Islam hari ini memeluk Islam karena toleransi dan akhlak umat Islam. Orang-orang di luar Islam memeluk agama Islam karena kebenaran Islam, karena Islam adalah agama yang damai, karena Islam agama yang toleransi. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, banyaknya toleransi dan akhlak yang ditampilkan oleh para khalifah-khalifah Islam, yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, yang ditampilkan oleh umat Islam itu sendiri. Semoga Islam terus berkembang, semoga Islam yang rahmatan lil alamin tetap menjadi agama yang besar sampai hari kiamat datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.